Syakila. Kenapa dia? Nggak ada keterangan? Ya, setelah itu Randy ya? Fadli. Oke, coba dirapikan dulu mejanya. Miss nggak mau berantakan. Suaranya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya dia berdoa. Al, silakan dipimpin. Ya, dipimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Miss mau kita menyanyikan lagu Abuse. Tahu lagu itu? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Karena terlalu dekat. Minggu lalu sama Miss Tina belajar tentang apa? Gini Sama kayak Miss bentuk. Tina. Gini kan. Tes Kalau kayak gini. prosedur upa. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab 2. Coba dikeluarkan buku bahasa Indonesianya. Buku temanya. Ada hari ini. Jendela dunia. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Ada, silakan duduk. Bab 2 itu halaman 25. Unsur intrinsik ada di halaman 26. Sudah? Oke, sekarang Miss mau bertanya, siapa yang tahu apa itu unsur intrinsik? Nggak tahu. Hah? Kalian nggak baca buku ya? Unsur Angkat tangannya. unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada ini. Unsur intrinsik itu adalah komponen yang terdapat dalam sebuah cerita. Benar sekali. Kalau bagian-bagiannya ada yang tahu apa saja? Kalian nggak baca buku ya? Kurang tepat ya, Raffi. Sama bisa tadi. Halaman 31 dibuka. Miss. Unsur-unsurnya ada yang pertama apa? Tema. Setelah itu amanat. Setelah itu ya. Setelah itu berarti unsurnya ada 5. Apa sih tujuannya ya kita belajar tentang unsur intrinsik ini? Yaitu tujuannya supaya kita mengetahui poin-poin atau komponen penting yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi yang 5 unsur tadi itu harus ada dalam sebuah cerita. Jadi nanti kalian itu bukan cuma baca cerita aja, tapi kalian tahu, oh tokohnya si ini, sifatnya kayak gini, amanat dari cerita itu kayak gini. Paham ya? Oke. Ada nggak kalian yang pernah dengar atau pernah baca cerita tentang Malin Kundang? Apa yang menarik dari cerita Malin Kundang? Durhaka. Iya, anak durhaka. Durhaka itu termasuk sifat. Ada lagi yang tahu ceritanya? Ya, dia merantau ke kota. Ada lagi yang mau menambahkan? Begitu anaknya tidak mengakui ibunya. Iya, berarti dia anak durhaka. Oke, berarti semua tahu ya cerita Malin Kundang? Semua pernah baca? Pernah nonton? Mantap. Selanjutnya ya, Miss mau kita ini membentuk kelompok supaya kita bahas unsur intrinsik yang ada di cerita Malin Kundang. Tapi sebelum itu, Miss mau kita menyanyikan lagu yang udah ada Miss buat nanti di depan. Ada spill nggak?
seperti yang kalian jadikan tadi ya. Ada tema, yaitu ide pokok dalam pesan utama. Ya, pesan utama di dalam ceritanya. Terus yang kedua ada tokoh atau penokohan. Kalau tokoh ini dia itu karakter, kalau penokohan iya pelakunya dalam cerita tersebut. Kalau penokohan dia itu menggambarkan sifatnya. Misalnya kayak si Malin Kundang, sifatnya tadi yang dari baik jadi durhaka. Oke, selanjutnya ada alur cerita, yaitu rangkaian peristiwanya dimulai dari awal hingga akhir cerita. Yang tadi mulainya dia merantau sampai dia sudah ditutup. Itu ya. Oke, selanjutnya ada latar. Latar itu tempat, waktu, dan suasana yang menggambarkan dalam sebuah cerita. Yang 2, 3 berhenti, 1, 2, 3 ulang lagi kayak gitu ya. Dimulai dari tiga. Oh, tunggu sebentar ya. Diingat ya, yang satu itu sama yang satu. Sekarang akan menyanyikan lagu intrinsik yang tadi tapi tanpa teks. 1, 2, 3. Kita lihat ya siapa yang bergerak. Oke, Nigel bergerak. Kepala Nigel bergerak. Memperbaiki topinya. Cerita tentang Malin Kundang. Dan jadi kalian nanti secara berkelompok membaca tentang cerita Malin Kundang. Kemudian akan menjawab soalan. Jadi jawabannya ini itu ada di dalam cerita. Ini untuk ceritanya. Ini untuk soal. Waktunya diskusi 15 menit untuk penyelesaian. Cukup ya?
teman-teman.